Shalom adik-adik, shalom papi mami. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang sehat, dan kita bersyukur tangan Tuhan terus memberikan perlindungan, penyertaan buat setiap kita. Siapkan hati untuk beribadah, dan karena kita menghormati Tuhan, mari berikan yang terbaik. Sikap hati yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami beribadah karena kami cinta Tuhan, karena kami kangen sama Tuhan, kami pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Urapi setiap adik-adik Starji, urapi papi mami, urapi seluruh keluarga besar kami, urapi setiap kami yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Urapi semuanya, berkati semuanya, dan kami percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menyertai dan mengurapi kami. Oleh kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pagar perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dengan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatanku daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semua baik-baik saja kan?
Kakak percaya adik-adik sudah siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, memang luar biasa. Kita bersyukur dan bersuka cita ya adik-adik, sebab sampai hari ini kita masih bisa beribadah. Yang penting hati kita sungguh-sungguh dengan berjumpa Tuhan Yesus, diubahkan, diurapi, dan diberkati Tuhan Yesus. Ya, betul sekali adik-adik. Hari ini kita bersyukur, kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan Yesus yang tiada pernah berkesudahan. Dan kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Mari kita semua akan bagi berdiri adik-adik. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Siap. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai meninggikan Tuhan. Sungai sukacita Tuhan mengalir di hidup kita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
adik-adik harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Sebab sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang kembali menjemput kita semua gerejanya. Ya, betul adik-adik. Itu sebabnya kita harus selalu bertobat, minta ampun dan terus minta perkenanan Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali, buka hatimu, angkat tanganmu. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Menaikkan pujian ini sama-sama adik-adik. Bapa, Engkau baik, Engkau selalu baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik.
saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari angkat tanganmu adik-adik. Tutup matamu. Bersama kakak kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Undang Yesus masuk dalam hidup. Haleluya. Allah yang setia, Bapa yang
Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Susi di Ibadah Anak Online Starji. Gimana kabarnya adik-adik? Nah, Kak Susi harap nih kalian semua di rumah baik-baik dan sehat ya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Susi sampaikan firman Tuhan, mari kita doa dulu. Adik-adik siapin hatinya, siapin hidupmu untuk kita doa ya. Jangan ada yang main, jangan ada yang, apalagi yang tidur ya. Nah, kita siapin hatinya, kita doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami mau dengar firman Tuhan, berkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Telinga kami dengar firman Tuhan dan kami tidak mau bermain-main Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, minggu ini Kak Susi mau bawain cerita tentang Paulus dan Silas. Kisah ini, wah adik-adik di rumah udah siapin Alkitabnya belum? Nah, yang punya HP siapin Alkitabnya ya. Kita baca bareng-bareng nanti ada ayat hafalannya loh. Nah, kisah ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Ini nih ceritanya nih, dengerin ya. Shh, dengerin dulu nih. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembayang, tiba-tiba nih Silas dan Paulus tuh ngelihat ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan teriak-teriak, inilah hamba Allah. Nah, Paulus berkata, Paulus doain ini, doain peramal itu ya. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga, roh jahat pergi dari perempuan itu. Tapi orang-orang di sekitar itu, tuan-tuan, bapak-bapak di sekitar situ tuh enggak mau. Mereka marah sama Paulus dan Silas karena mereka tidak lagi mendapat uang dari peramal ini. Nah, maka mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu mereka menuduh Paulus dan Silas karena sudah mengacaukan kota ini katanya. Kepala penjara menyiksa mereka, dipukul mungkin ya. Terus pukul lagi Paulus sama Silasnya dipukul. Dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Ditangkap terus dimasukin ke penjara Paulusnya. Di penjara tangan diikat, kaki diikat, pakai rantai, dibelenggu. Dalam pasungan yang kuat, kuat banget gak bisa ngapa-ngapain Paulus dan Silas di penjara. Nah tapi tengah malam, di malam-malam nih, malam hari, Paulus dan Silas tuh doa sama Tuhan. Berdoa, menyanyi, memuji Tuhan Yesus. Nah orang-orang yang di sekitarnya itu dengar nih, wah Paulus dan Silas sedang menyanyi, memuji Tuhan. Mereka dengar, mereka juga ikut menyanyi buat Tuhan Yesus. Nah, habis itu tuh terjadilah gempa bumi. Gempa bumi, goyang semua. Penjara itu goyang terus. Nah, gempanya tuh hebat banget ya. Sehingga sampai terbukalah pintu. Pintu penjara itu terbuka. Dan semua belenggu, rantai yang di tangan, rantai yang ada di kaki itu lepas semuanya. Nah lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar pergi dari kota ini. Pergilah dari kota ini, jangan ke kota ini lagi katanya. Akhirnya Paulus bebas, Silas bebas, kita bebas. Kita melanjutkan pergi memberitakan Injil. Nah adik-adik yang di rumah, Kak Susi mau kasih ayat hafalan nih ya yang ada di rumah. Jangan sampai gak dihafalin ya. Kita buka bareng-bareng di Keluaran 34 ayat 2. Di mana? Keluaran 34 ayat 2. Nih bunyinya gini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ayo kita ngomong sama-sama yuk. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Adik-adik yang ada di rumah nih ya,
Dari cerita ini kita ambil 2 poin nih. Yang pertama nih dengerin ya. Kuasa Tuhan bekerja melalui doa pujian penyembahan yang dinaikkan dengan iman percaya dan kesungguhan hati. Yang kedua, dalam keadaan apapun tetaplah berdoa, memuji, menyembah Tuhan serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita Kak Susi mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar dari Paulus dan Silas Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan saat dalam kesusahan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau melakukannya Tuhan. Kami siap memberitakan Injil, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Mari satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong setiap kami, adik-adik, kakak-kakak, mami papi, dan semua orang yang menyaksikan bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik, papa mama yang saat ini mungkin sedang sakit. Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal. Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga, pemimpin rohani dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, bangkitkan dan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga perkatakan firman-Mu sebab kami percaya Pentakosta ketiga terjadi di saat-saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia. Generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih juga Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus tolong kota kami, Tuhan Yesus tolong bangsa kami, dan juga bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa syukur kami ini. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua,
dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.